Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin yang Allah muliakan, sebuah kebaikan, keberuntungan dan tanda kasih sayang Allah kepada kita ketika Allah berikan kita taufik untuk bersama dengan ilmu, sebagaimana sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas dirinya, Allah akan membuat dia faqih terhadap agamanya. Dan arti faqih terhadap agamanya bermakna memahami agamanya dan menjalankan sehingga menjadi karakter dari faqaha yafquhu. Dan jadi dari faqih yafquhu fi'ilnya atau dari faqaha yafquhu. Jadi kalau Allah inginkan kita jadi baik, Allah akan buat kita paham tentang agama kita. Lalu Allah akan memberikan taufik sehingga kita mengamalkan dan menjadikan ilmu itu sebagai karakter atau pemahaman itu sebagai karakter. Maka itu tanda kebaikan seseorang. Jadi bukan harta, bukan popularitas atau fame, bukan jabatan, bukan hal-hal duniawi, tapi yang merupakan tanda kebaikan adalah al-fiqhu fid din, pemahaman dan karakter beragama. Itu yang menjadikan seseorang baik dan Allah ingin dia jadi orang baik. Maka selalu bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk bersama ilmu, dan mintalah selalu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan sekali lagi di waktu pagi ini Rasulullah SAW senantiasa mengisi waktu pagi beliau dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Sebagaimana jaga syahadatain kita dan jaga iman kita, tauhid kita, sebagaimana jaga ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan hadis Abu Hurairah yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kaum muslimin dan merahmati seluruh para ulama. Beliau menyampaikan, wa anhu qal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian hasad, wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan najash, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling membenci. Kita berhenti sampai di sini. Dalam arti kita membahas penggalan ini, larangan Rasulullah SAW untuk saling membenci. Artinya la yubghidu ba'dukum ba'dah, janganlah di antara kita membenci yang lain, dan begitu juga sebaliknya. Maka hadirin Allah muliakan, ulama mengatakan tidak boleh seorang muslim membenci muslim yang lain. Gak boleh.
karena ia adalah saudara kita. Itu hukum asal. Nggak boleh seorang muslim membenci secara mutlak mukmin yang lain. Jadi tanamkan baik-baik bahwa nggak boleh kita saling membenci. Itu salah satu larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simpel, sederhana, tapi dalam, hadirin. Ngomongnya enak ya, Anda nggak boleh membenci seorang mukmin atau seorang muslim, tapi prakteknya gimana, hadirin? Susah kan? Apalagi ke seseorang yang telah mengecewakan kita atau menyakiti kita atau menzolimi kita, maka larangan ini semakin berat untuk diterapkan. Tapi itulah hukum asal. Itulah larangan Nabi SAW secara tegas di dalam hadis ini. Wala tabaghadu, kita lihat lagi, janganlah kalian saling membenci. Itu larangan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan saling membenci. Beliau secara tegas mengatakan jangan saling membenci. Nah, hadirin Allah muliakan, mungkin ada yang bertanya bahwa gimana kalau orang itu bermaksiat? Bagaimana jika orang itu menzolimi saya? Zolim itu kan haram, Pak Ustadz. Nanti dia melakukan maksiat. Hadirin, kata para ulama, kalau dia bermaksiat, kalau dia fasik, kalau dia melakukan dosa demi dosa, dan dia tidak bertobat atau belum bertobat, maka saya bacakan ya, fa innahu yajuzu laka an yubghidahu min ajli fisqihi la tubghiduhu bughdhan mutlaqah. Maka saat itu Anda boleh membenci dia karena kefasikannya. Bukan membenci dia secara mutlak. Itu hadirin. Bukan membenci dia secara mutlak. Namun bencilah dia ala ma fihi minal maksiat, sesuai dengan maksiat yang ada pada dirinya. Wa ahibbahu ala ma fihi minal iman, dan di waktu yang sama cintailah dia sesuai dengan iman yang dia punya. Jadi kita nggak boleh benci secara mutlak. Kita harus benci dari sisi maksiatnya, di waktu yang sama kita harus mencintai dia dari sisi imannya. Dia kan masih beriman.
Itu poin hadirin. Jadi kalau ada orang atau ada teman, ada saudara maksiat ya kerjaannya, maka kita nggak suka, kita benci sama dari sisi maksiat. Saya nggak suka sama Anda ketika Anda bermaksiat. Tapi dari sisi lain, kita sayang sama dia dari sisi iman. Dan kata para ulama rahimahumullah wa hafidhahum, gak boleh kita benci secara mutlak. Gak boleh benci secara mutlak. Karena dia punya masalah sama kita, misalnya. Apalagi masalahnya bukan sama kita. Memang itu bisa. Sebagaimana mana bisa cinta dan benci itu berkumpul di waktu yang sama. Suka dan tidak suka berkumpul di waktu yang sama. Kata para ulama bisa. Di antara contohnya Pak yang diberikan para ulama kita hadirin, seperti obat yang sangat pahit. Seperti obat yang sangat pahit. Tapi kata dokter, ini obat yang paling mujarab secara medis. Walaupun kesembuhan di tangan Allah. Anda harus minum selama 1 bulan. Maka ulama kita menyatakan pada saat kita berhadapan dengan obat itu, bahkan meminumnya, kita nggak suka sama obat itu dari sisi rasa, taste-nya kita nggak suka. Ini pahit banget sih sampai saya mau mual. Tapi di waktu yang sama kita punya harapan dan kita suka sama obat tersebut dari sisi pengobatan, kandungan yang bisa mengobati kita. Dan kita berharap Allah memberikan kesembuhan. Benar nggak hadirin? Jadi suka dan tidak suka berkumpul dalam diri kita di waktu yang sama ke objek yang sama, yaitu obat. Nah begitu juga ngadepin saudara kita yang bermaksiat atau yang kita nggak suka dari sisi maksiat, tapi kita sayang sama dia dari sisi iman. Karena dia saudara, dia punya iman. Makanya hadirin Allah muliakan, Bilal bin Sa'ad pernah menyampaikan nasihat kepada ahli Damaskus. Bilal bin Sa'ad, beliau mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah fa kaifa bi imani qaumin mutabaghidin. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka bagaimana dengan iman orang-orang yang saling membenci? Bagaimana dengan iman orang-orang yang saling benci? Iman itu membuat kita bersaudara dan wajib menganggap dia sebagai dan meyakini dia sebagai saudara, dan saudara itu saling menyayangi. Nah gimana dengan orang yang saling benci itu, gimana kualitas imannya kalau begitu? Dan sekali lagi bukan berarti kita menerima maksiatnya, menerima kefasikannya, menerima dosa-dosanya, enggak. Bukan demikian, tapi kita berusaha proporsional.
Jadi hadirin Allah muliakan, makanya pelajaran berikutnya dari hadis ini, kita diminta menjadi orang yang objektif. Orang-orang besar itu objektif. Maka orang-orang beriman dituntut untuk menjadi orang yang objektif, orang yang fair. Kalau salah, kalau masalahnya 20%, kurangi 20%, jangan kurangi 100%. Kalau kefasikannya 50%, kurangi 50%. Jangan dihilangkan semuanya. Allah berfirman tentang masalah ini dalam surat Al-Ma'idah ayat 8. Kalau nggak salah pernah kita bawakan ayat ini, Al-Ma'idah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi yang adil. Ini poin. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sebuah kaum membuat kalian tidak berlaku adil atau mendorong kalian untuk berlaku tidak adil, membuat kalian tidak berlaku objektif, tidak berlaku adil. I'dilu, kata kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, i'dilu, berlaku adillah, objektiflah. Walaupun kita nggak suka, objektiflah. Karena objektivitas dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Huwa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah tahu loh. Kalian berusaha adil, kalian berusaha kesampingkan kekecewaan kalian, Allah tahu. Dan Allah akan kasih pahala besar. Atau sebaliknya, Allah tahu kalian gak adil, Allah tahu kalian gak objektif karena kalian benci sama mereka. Itu hadirin, Allah tahu. Walaupun kalian bilang enggak ini adil loh, enggak, Anda gak adil. Anda lakukan itu karena Anda masih dendam sama dia, masih benci sama dia, masih kecewa sama dia, dan seterusnya. Jangan saling benci. Dan kalau ada dosa, ada maksiat, benci sesuai dengan porsi maksiat tersebut. Pelajaran berikutnya berarti kalau dia punya kefasikan, dia punya dosa besar, dia bermaksiat, lalu dia taubat, hadirin, maka berarti kita masih benci kepada dia karena maksiatnya enggak? Jamaah, dia bermaksiat nih, dia melakukan dosa besar, lalu dan kita benci sama dia sesuai dengan kadar maksiatnya. Sekarang dia taubat, maka masih bisa benci nggak? Enggak. Ada alasan bencinya hilang, udah taubat. At-taibu minan dzam kaman la dzanba lah. Seperti orang nggak pernah berdosa. Udah kita. Makanya lihat Nabi SAW dan para sahabat ketika menerima Islam dan taubatnya Khalid bin Walid, padahal beliau melakukan kesalahan fatal di perang Uhud misalnya, diterima. Padahal beliau salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas wafatnya puluhan para sahabat di perang Uhud. 70 sahabat wafat dan syahid. Tapi begitu masuk Islam, mau gitu taubat, diterima, nggak ada yang dendam. Dan
Seberat-beratnya ini hadirin, tapi mereka berusaha tunduk kepada Rabbul Alamin. Jangan saling benci hadirin. Jadi kita harus saling mencintai, nggak boleh saling benci. Dan kalau dia melakukan dosa atau kezaliman, kita benci sesuai dengan kadar kezaliman dan maksiat. Karena memang kita harus benci maksiat. Emang boleh mencintai maksiat? Kan nggak boleh. Tapi begitu maksiatnya hilang karena taubat, dia berubah, maka kita harus balik total sama dia. Jelas ini hadirin. Pelajaran yang berikutnya, ini perintah Nabi kita SAW, atau ini adalah larangan Nabi SAW untuk saling benci di antara kita. Dan ini mencakup semua hal orang-orang yang beriman. Poinnya adalah kalau kita diperintahkan untuk tidak saling benci sama orang yang punya persaudaraan seiman dengan kita, lalu bagaimana dengan orang yang punya persaudaraan seiman dan sedarah misalnya? Dan ada ikatan keluarga misalnya. Ada banyak anak itu benci kepada orang tuanya. Dan kalau kita berusaha mengerti perasaan anak itu, kita bisa memahami ya, orang tuanya zalim sama dia, atau ayahnya zalim sama ibunya, ayahnya selingkuh, atau ibunya zalim sama ayahnya, atau ibunya selingkuh, yang menyebabkan keluarga mereka pecah. Akhirnya anak dendam. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri, anak akan jadi korban, anak akan dirugikan. Akhirnya si anak ini marah besar, dendamnya luar biasa. Maka ingatlah sabda Nabi, wala tabaghadu, jangan saling membenci. Kalau sesama saudara seiman aja nggak boleh, gimana sama orang tua? Tapi papa tuh mukulin mama, Ustadz, dan aku lihat itu. Ya ngerti, berat. Kita nggak mengatakan ini mudah, sangat berat. Tapi Nabi kita SAW nggak mungkin juga ngarahin kita ke arah yang buruk. Nabi SAW selalu ngajak kita kepada kebaikan. Bukan kita membenarkan perbuatan papa kamu, tapi walaupun beliau itu jahat sama mamamu, tapi dia masih beriman dan beliau tetap papamu. Kita benci perbuatan itu, kita benci sisi itu, tapi harus ada sisi cinta dari sisi iman dan orang tua. Berat-berat, tapi berat bukan berarti tidak bisa.
disinilah Allah subhanahu wa ta'ala mendidik kita, jemaah. Nggak bisa demikian. Dan itu banyak kasus. Atau kasus orang tua ke suami, orang tua ke anak. Oh, anaknya bandel, durhaka segala macam. Akhirnya orang tuanya benci banget sama anaknya. Nggak boleh benci. Apalagi kalau ada unsur kita salah didik waktu dia kecil. Benar, kita benci kedurhakanya, tapi dia saudara seiman dan anak kita. Itu juga kita harus introspeksi diri. Kita salah didik juga waktu kecil. Atau misalnya sama kakak atau adik, dia benci banget sama kakaknya, atau dia benci banget sama adiknya. So, gara-gara adik-adiknya dia jadi nggak bisa lanjut sekolah. Orang tuanya bilang, kamu papa nggak sekolahin karena kamu harus kerja bantu papa untuk membiayai sekolah anak adik-adikmu. Kan dia mikir, kenapa saya yang dikorbankan? Padahal dia sangat potensial. Oh, marah besar. Semenjak itu dia marah sama orang tuanya, dia marah sama adik-adiknya. Wala tabaghadu, kata Nabi SAW, jangan saling benci. Pasti ada hikmah dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat dari sisi yang lain. Atau kita sebagai adik nggak pernah dihargai, nggak pernah disayang, nggak pernah marah kita sama kakak-kakak kita. Misal kakak-kakak kita jealous, kan saya itu masih ingat kisah Nabi Yusuf, karena kakak-kakaknya kan jealous. Ini kakak kita jelas sama kita, padahal kita nggak pernah minta dinomorsatukan oleh orang tua kita. Orang tua kita aja nggak tahu kenapa menomorsatukan kita. Kita berbenturan dengan kakak-kakak. Kakak-kakak itu akhirnya kita benci sama kakak-kakak kita. Kenapa sih? Apa ini? Kalau protes sama mama papa dong. Aku kan nggak minta dispesialkan. Ya karena kalian, tapi faktanya kamu dispesialkan. Kita nggak suka. Karena benci. Nggak boleh, hadirin. Wala tabaghadu. Atau kasus yang banyak juga suami istri, hadirin. Ada banyak kasus istri benci dan nggak bisa memaafkan suaminya karena suaminya selingkuh misalnya, dan suaminya udah taubat misalnya. Berat banget, kita nggak meremehkan, berat banget. Tapi kita harus lihat dari sisi lain, lihat dari sisi iman. Kita benci perselingkuhan, kita harus benci dengan zina, hadirin. Tapi bukankah ada sisi lain? Dan beliau udah taubat sekarang. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, kalau di atas tadi ini tentang menyikapi orang-orang yang punya orang-orang fasik ya, atau punya kefasikan, melakukan dosa-dosa besar dan lain-lain, maka bagaimana dengan orang-orang soleh?
Bagaimana dengan orang-orang yang bertakwa? Bagaimana dengan ahli ilmu? Bagaimana dengan ulama? Bagaimana dengan ahli ibadah? Maka jelas kita nggak boleh membenci mereka. Nggak boleh membenci mereka. Dan membenci mereka berarti melanggar larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wong yang punya kefasikan aja kita harus tetap sayang kepada mereka dari satu sisi. Apalagi ini orang baik, orang soleh, orang bertakwa, ulama, ahli ilmu, ahli ibadah. Nahsabuhum kadzalika wallahu hasibuhum wala nuzaki 'alallahi ahada. Makanya Abu Darda menyampaikan, la tazaluna bi khairin ma ahbabtum khiyarakum. Kalian senantiasa berada di dalam kebaikan. Kalian senantiasa berada dalam kebaikan selama kalian mencintai orang-orang baik atau orang-orang terbaik di antara kalian. Abu Darda ini, sahabat Nabi SAW, menjelaskan kepada kita, kalian senantiasa berada dalam kebaikan selama kalian mencintai orang-orang baik, orang-orang terbaik di antara kalian. Jadi mencintai orang-orang yang terbaik, yang paling bertakwa, yang soleh, itu akan memberikan keberkahan pada diri kita dan kehidupan kita. Akan memberikan kebaikan pada diri kita. Akan memberikan kebaikan kepada diri kita. Itu dikatakan oleh Abu Darda, kalian akan senantiasa mendapatkan kebaikan selama kalian mencintai orang-orang terbaik di antara kalian. Bahkan diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa beliau menyampaikan, simak baik-baik ucapan beliau. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Uhibbu salihina wa lastu minhum wa arju an unala bihim syafa'atu. Aku mencintai orang-orang soleh dan aku bukan bagian dari mereka. Lihat ketawaduan. Aku mencintai orang-orang soleh dan aku bukan bagian dari mereka. Uhibbu salihina wa lastu minhum la'alli an unala bihim syafa'ah. Aku berharap aku mendapatkan syafaat dengan mencintai mereka. Jadi semoga dengan mencintai mereka aku raih syafaat. Gitu. Jadi mencintai orang-orang soleh itu kebutuhan, hadirin. Khususnya kalau kita merasa nggak soleh, gitu.
Jadi jangan sampai kita udah nggak soleh, benci sama orang soleh, ya repot hadirin. Terus gimana coba? Mencintai orang-orang soleh, ahli ilmu, atau orang bertakwa itu kebutuhan. Khususnya ketika kita merasa kurang soleh. Wong Imam Syafi'i rahimahullah aja, yang diyakini oleh banyak ulama mujaddid, bukan orang soleh lagi, mujaddid. Mujaddid itu orang terbaik per 100 tahun. Per 100 tahun. Dan kita tahu beliau hidup di masa keemasan atau di masa-masa yang sangat luar biasa. Ada banyak orang soleh di zaman beliau, rahimahullah. Ada banyak ulama-ulama besar di zaman beliau. Ada banyak orang-orang bertakwa di zaman beliau itu. Itu level ketakwaan di zaman beliau itu luar biasa. Dan beliau di antara yang terbaiknya, bahkan diyakini mujaddid. Mujaddid, reformis, sosok yang dipilih oleh Allah per 100 tahun untuk kembali menjaga originalitas agama ini. Yang terbaik. Itu aja mengatakan uhibbus solihina walastu minhum. Aku tuh mencintai orang soleh padahal aku nggak termasuk mereka. Allahu Akbar. Aku berharap dengan mencintai mereka aku dapat syafaat. Lambok ya, kita tahu diri itu loh hadirin. Kita ini banyak dosa, banyak kekurangan. Kok berani-beraninya benci orang soleh itu? Harusnya kita berpikir, aduh jadi orang soleh susah banget ya. Aduh, aku bukannya ini, tapi memang aduh, aku suka khilaf, aku suka ini. Tapi satu yang aku coba pegang, aku tuh sayang sama orang-orang soleh. Ini udah kita nggak soleh, hasad sama orang soleh. Kita udah nggak soleh, benci sama orang yang soleh. Kita udah nggak punya ilmu, tapi hasad atau benci sama ahli ilmu. Jadi gimana hadirin? Dan itu kata para ulama kita, nggak akan rugi. Itu kata Abu Darda, akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama kalian mencintai orang-orang terbaik di antara kalian. Aman itu tadi. Biidznillah. Kan Nabi SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta. Itu kan hadis Nabi SAW. Di hari kiamat itu Anda akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Anda cintai. Jadi kalau kita, ya aku sih tahu diri lah Pak Ustadz, aku nih banyak dosa, banyak hal, tapi aku tuh sayang banget sama ulama-ulama, sama ahli ilmu, sama orang-orang yang taat, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa. Insya Allah hadirin, dikumpulkan sama mereka pada hari kiamat. Kan itu sabda Nabi SAW. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Makanya mencintai itu tuh penting hadirin sekalian. Ke siapa kita jatuh cinta itu penting. Kalau kita mencintai orang soleh, kalaupun kita ada kurang-kurang gitu loh hadirin, kita akan dikumpulkan dengan mereka. Makanya kan talbis iblis itu, permainan iblis dan syaitan, saat dia berhasil menggelincirkan seseorang melakukan dosa besar, terus syaitan serang, berhenti apa enggak? Enggak, syaitan akan serang lagi.
salah satu serangannya apa? Syaitan akan membuat dia merasa kotor, merasa apa? Merasa kotor dan merasa nggak pantas mendekat ke orang-orang soleh atau bersama orang-orang soleh. Akhirnya dia menjauh. Itu jebakan yang berikutnya, karena dengan dia menjauh, udah. Harusnya ketika kita merasa, aduh aku tuh kemarin khilaf, aku tergelincir, aku harus deket-deket sama teman-teman yang soleh, aku harus deket-deket sama orang-orang yang berilmu. Kenapa? Ya itu, paling nggak tuh aku tambah sayang sama mereka dan aku bisa bergabung sama mereka. Itu harusnya, bukannya kabur, bukannya hilang. Itu permainan syaitan agar kita nggak punya pintu kebaikan yang kita andalkan nanti. Itu hal penting. Karena kan cinta itu bukan sekedar klaim, hadirin. Cinta itu harus, itu pemberian Allah dan lalu harus diperjuangkan. Nah, ketika merasa kotor, akhirnya merasa nggak pantas berada di lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh, akhirnya pergi. Pergi kemana berarti? Ketambah ke jurang-jurang maksiat, ke lembah-lembah dosa. Ya udah, akhirnya mencintai dosa, berantakan lagi. Awalnya masih merasa kotor dengan dosa, sekarang kok nyaman ya? Udah, tambah berat lagi. Harusnya begitu kita merasa, langsung cari, gue harus ketemu sama sahabat-sahabat gue yang soleh. Uhibbus solihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku bukan golongan mereka. Aku berharap dengan cintanya aku kepada mereka, aku meraih syafaat. Gitu hadirin. Itu poin. Bait berikutnya apa? Wa akrahu min tijaratihil ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Dan aku membenci, kata Imam Syafi'i, dan aku membenci orang yang dagangannya adalah maksiat. Walaupun dagangan itu juga dagangan kami, nggak ada bedanya. Ngerti nggak? Jadi maksudnya, aku tuh benci maksiat walaupun yang mengerjakan aku sendiri. Mau yang ngerjain orang lain kayak mau mengerjakan aku kayak sama. Kalau maksiat ya aku benci gitu aja. Ya mau nggak? Kan itu tadi, orang-orang yang baik tiba-tiba jatuh pada maksiat, kan dia benci banget. Kenapa sih gue lakuin ini? Gue kesel deh sama diri gue. Kita suka gitu. Itu. Karena sensor iman kita masih berfungsi, masih nggak nyaman gitu. Makanya segera dekat-dekat dengan orang soleh. Sebagaimana kita harus banyak bertobat sama Allah. Jangan justru benci sama mereka, nggak benar. Kita harus sayang, bukan benci. Benci sama orang soleh itu hanya tambah masalah, hadirin. Masih ingat hadis wali
Kita udah bahas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man adzani waliyan man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku tabur genderang perang dengan dia. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti atau mengganggu atau menzolimi waliku, aku akan tabur genderang perang dengan dia. Dan masih ingat ucapan Imam Syafi'i, kalau ahli ilmu bukan wali, saya nggak tahu siapa wali Allah Subhanahu wa taala, atau nggak ada wali Allah Subhanahu wa taala, atau kama qala. Jadi hadirin Allah muliakan, membenci wali Allah itu hanya membuat masalah besar bagi diri kita dan hidup kita, dan itu jebakan syaitan. Maka jangan mau ikutin syaitan. Kita harus menyayangi orang-orang soleh, apalagi kalau kita rasa diri kita ini nggak soleh, biar kita dapat syafaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Itu larangan dari Nabi SAW. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.